Ghaddan tarfahu anin nazari ilal muharramat, ya. Ketika berjalan juga dia memejamkan matanya, mengalihkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan. Ya, namanya jalan kan, dari rumah ke majelis, barangkali kita ngelihat hal-hal yang diharamin. Nah, iya. Banyak. Apalagi di akhir zaman. Aduh, paha ayam lebih mahal. Kita di akhir zaman paha ayam lebih mahal dari paha perempuan. Kalau di rumah Tuh, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Makanya di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengalihkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan karena takut kepada Allah, maka Allah ganti di dalam hatinya itu rasa manis, manis dalam iman. Ya, misalkan kita di jalan, ada hal yang diharamkan, misalnya ngelihat aurat perempuan gitu, kita alihkan dengan niat kita takut sama Allah Ta'ala, itu Allah ganti nanti kenikmatan memandang hal yang diharamkan tadi berupa manisnya dia punya iman gitu. Alhamdulillah. Makanya kita memejamkan pandangan kita, mengalihkan dari hal-hal yang diharamkan. Dan itu mengefek juga itu ya sama ilmu. Ilmu, satu tetes syahwat dosa bisa menghancurkan ini lautan ilmu. Sama kayak air. Air banyak kita tetesin kopi atau tinta, berubah semuanya kan. Begitu sama ilmu. Ilmu umpama air putih, kena tetes hawa nafsu, berubah semuanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya itu, jadi ketika jalan dalam keadaan tenang dan mengalihkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Nah, kalau di dalam redaksi hadis, niatnya karena takut sama Allah. Supaya apa? Supaya Allah ganti kenikmatan memandang hal yang diharamkan dengan manisnya dia punya iman. Wa an yakuna aminan alama utiyahu minal ilim, dan bahwasanya adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya yaitu amanat, ya, amanat atas ilmu yang Allah Ta'ala beri. Amanat itu berupa diamalin atau disebarin. Salah satu amanat kita menjaga ilmu, ya, itu kita sebarin ilmu, al-intishar. Makanya salah satu daripada syarat orang mendapatkan ilmu yang manfaat, intisharul ilm, menyebarkan ilmu atau ngamalin, menjaga ilmu itu, ya. Sama kayak kita dititipin barang sama orang gitu, motor, HP misalnya, titip ya, bagaimana kita menjaga kan, biar nggak dicolong, biar nggak gores, biar nggak ada lecetnya. Ya sama ilmu Allah Ta'ala kasih amanat, dijaga supaya apa? Supaya jangan berubah tuh, sama kayak tadi air putih begitu. Nah, kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya tadi tuh diajarin, ya, memejamkan, mengalihkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan. Nah, begitu. Selain itu, selain kita memejamkan pandangan, ya, diamalin sedikit demi sedikit, disebarin. Nah, itu bentuk daripada kita amanat sama ilmu. Fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu, ketika ditanya jangan jawab kecuali kalau dia tahu. Ya gitu. Kadang-kadang kita mentang-mentang kita merasa kita punya ilmu, kita jebolan pondok pesantren sekian tahun, ditanya ilmu padahal kita nggak tahu tuh jawabannya, kita main jawab aja. Nah, itu jangan. Yang ada nyesatin orang, karena Anda pernah nemuin pertanyaan orang kayak begitu. Ya, saya punya adik, Bib, ditanya sama orang gitu. Dia gengsi mungkin, ya, dia main jawab-jawab aja padahal dia nggak tahu ilmunya. Tuh, jangan. Yang ada bahaya, bisa nyesatin orang. Kalau orang tersesat akibat jawaban kita, tanggung jawab dia di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kan nanti setiap antum nih ngaji misalnya gitu, diamalin, dipakai, itu nanti jadi hujah di hadapan Allah Ta'ala. Ente ngamalin ini dari siapa? Oh, saya dulu belajar ya Allah dari Habib Fulan, dari guru Fulan, dari Ustadz Fulan. Dipanggil ustadznya, dipanggil Habibnya. Bener gak ente lu ngajarin ini? Bener ya Allah gitu. Terus ente ini dapat kayak gini, nyebarin dapat dari siapa? Dari guru saya ya Allah, Habib Umar misalnya. Anak punya guru Habib Umar bin Abdurrahman Nasir. Habib Umar nanti begitu sama terus. Begitu. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu dengan guru biar punya sanad. Itu sanad itu yang nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah makanya nggak boleh, kenapa kita nggak boleh menjawab ya pertanyaan yang kita nggak tahu ya, karena kita tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma adabuhu ma'a ustadih, adapun adab terhadap gurunya. Nah, ini tadi adab terhadap diri sendiri ya. Sekarang adab terhadap gurunya. Faminha diantaranya an ya'taqida anna fadlahu akbar min fadli walideh alaih li annahu yurabbi ruhahu. Ya, di antara adab seorang murid terhadap gurunya adalah di antaranya hendaknya seorang murid itu yakin husnuzon, berbaik sangka ya, bahwasanya keutamaan si guru lebih besar daripada keutamaan kedua orang tua atasnya. Kenapa? Karena guru merawat jiwa, merawat ruh. Orang tua merawat fisik. Yang mana fisik bisa, kalau misalnya orang itu meninggal musnah, tapi kalau jiwa nah, di hadapan Allah Ta'ala nggak bakal sirna. Makanya keutamaan guru derajatnya di atas orang tua. Itu dalam segi keyakinan. Adapun dalam segi penyikapan ya, kan di antara kita takzim, hormat kita sama guru, yaitu dengan kita kalau disuruh kita nurut, kan begitu. Begitu juga takzim kita sama orang tua. Ya, kalau orang tua nyuruh kita nurut. Nah, bagaimana kalau misalkan kedua-duanya nyuruh kita di waktu yang bersamaan? Kita lihat siapa yang sekiranya paling urgent, paling membutuhkan misalnya. Misal guru, ustadz nyuruh, "Assalamualaikum Mang Toto, bisa ke rumah nggak ngopi sini?" Gitu misalnya. Tahu-tahu umiknya Mang Toto, orang tuanya Mang Toto ngechat nih. "Nih di sini nggak ada orang pisan. Ini gue pengen ke kamar mandi aja susah. Ini gue pengen ke warung, gue pengen beli ini." Nah, lebih urgent mana itu? Orang tua. Nah, dahulukan orang tua. "Tapi Bib, saya terlanjur ngomong sama guru ini. Saya udah bilang iya lagi ngajakin ngopi." Ya kita kasih pemahaman sama guru. Ilokan, guru nggak ngertiin, kan bahasanya gitu. Pasti ngertiin guru juga. Asal kita dari segi bahasa ya pelan-pelan ngomong, adab. Begitu. Atau sebaliknya guru yang lebih urgent, ya, guru kita dahuluin. Kita ngomong sama orang tua baik-baik gitu. Ya, insya Allah orang tua bisa ngertiin. Jadi kalau dalam segi derajat orang tua ya di bawah guru. Tapi dalam segi penyikapan ya kita lihat supaya apa tujuannya, supaya kita di hati guru sama orang tua sama-sama baik gitu. Kan kita kalau misalkan mendahulukan guru ya, di saat dia urgent kita tolongin, kan nama kita baik di hadapan dia. Begitu juga kalau kita berbakti sama orang tua, nama kita juga baik di hadapan orang tua. Nah kalau misalkan secara bersamaan, itu tadi yang Ane bilang ya, kita kasih paham, kita kasih pengertian, ngomong baik-baik begitu. Insya Allah salah satu dari keduanya bisa memahami. Atau misalnya guru nyuruh misalnya urgent nih, penting juga gitu. Terus orang tua juga urgent, sama-sama penting nih gitu. Kita dahuluin siapa kira-kira? Orang tua dahuluin. Karena kalau guru dia bisa nyuruh yang lain. Kan banyak, mungkin kalau orang tua anaknya ada yang ngerantau, anaknya ada di mana, dia udah tua rentah misalnya, udah tua, kamar mandi aja susah, ya kan? Kita cuma disuruh nemenin doang padahal sama orang tua. Nah, dahulin orang tua. Kenapa? Karena kondisi orang tua. Karena melihat kondisi orang tua. Gimana tuh? Gimana? Kita seandainya orang tua kita nyuruh, ini kan Abdul Rosyid. Abdul Rosyid, tolong beliin ibu, orang tua nih, beliin nasi bebek, pengen nasi bebek, seandainya nih. Padahal itu waktu sholat, mipet bener itu. Gimana itu? Kan sisi harus taat orang tua itu. Iya. Gimana itu? Kita kalau misalkan, nah ini nanti nyambungnya ke situ, Mang. Jadi kan tadi kita disuruh untuk mengagungkan, menghormati guru, dan juga di satu sisi ini juga orang tua yang derajatnya sama-sama tinggi. Itu sama-sama kita hormatin. Nah, kita memilih untuk
mendahulukan salah satu di antara keduanya kalau yang paling urgent, yang paling penting. Ya, sekarang hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita berkhidmat sama orang tua untuk mendapatkan keberkahan. Sedangkan keberkahan siapa yang ngasih? Allah Ta'ala. Berarti dahulukan Allah Ta'ala waktu sholat. Begitu. Ya, kita ya sama kayak tadi Bang Rosyid, kita bilang sama orang tua, Umi afwan, atau manggil apa, Mama? Mama, maaf, ini saya belum sholat, ini udah mau habis waktu, ya sholat dulu bentar ya. Kan bisa kita kasih pemahaman seperti itu. Intinya sebetulnya mah dari komunikasi aja, kita ngelihat kondisi aja sih sebetulnya. Intinya gitu. Dari yang tadi Anda jelasin, kita ngelihat kondisi gitu. Siapa yang dari segi kondisi paling membutuhkan, yang sekiranya nggak mampu, ya kita dahulukan. Dan ketika kita mendahulukan di waktu yang bersamaan, bertentangan nih, ya kita kasih paham aja, kita ngomong baik-baik. Dengan ilmu ya. Iya, dengan adab baik-baik. Kita kasih paham, insya Allah, pasti ngerti lah. Nah, orang tua ataupun guru pasti ngerti. Wa minha al-khudu'u amamahu wal julusu fi darsihi bil adabi wa husnul isgha'i ila ma yaquluhu. Dan di antara adab terhadap guru juga al-khudu' amamah, ya. Khudu' itu tunduk ketika berada di hadapannya, tunduk. Wal julusu fi darsihi bil adab, dan duduk ketika belajar, ya, dengan adab. Duduknya dengan adab. Jangan begini. Ngaji begini. Tad itu apaan tad? Begitu tuh. Jangan. Itu kan nantangin berantem. Awalnya begini ya, Bu. Nah, begitu. Jadi duduk dengan adab. Ya, bisa adab terhadap guru, adab terhadap ilmu juga duduk. Ya, duduk juga adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, terhadap kitab. Wa husnul isgha, ya, menyimak ila ma yaquluhu, ya, kepada sesuatu yang telah disampaikan oleh guru, ya, yang sedang diucapin, ya, kita simak gitu. Itu adab terhadap guru. Wa minha, di antaranya juga tarkul mizah, ya. Nggak boleh kita colek-colek teman bercanda. Atau misalkan guru lagi ngomong, tahu-tahu kita ngobrolin, tadi si fulan ininya begini-begini, ketawa begitu misalnya. Jangan begitu. Kecuali kalau memang momennya antara guru dan murid, antara murid dan guru bercanda, nah, itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi momennya serius nih, tahu-tahu kita colek-colek teman atau kita ngomong begitu, nah, jangan. Itu adab terhadap guru. Kecuali kalau memang antara si murid dan guru, antara guru dan murid momennya lagi bercanda, itu nggak jadi masalah. Wa an la yamdaha ghairahu minal ulama'i bi hadratihi makhafata an yafhama ustaduhu annahu yadhummu. Ya. Di antara adab seorang murid terhadap gurunya juga nggak boleh dia memuji ulama yang lain di hadapannya. Bib, Ustadz, tahu nggak Ustadz? Itu Ustadz, masya Allah no, gitu, gini. Itu adab. Kenapa? Makhafata an yafhama ustaduhu annahu yadhummu, ya, dikhawatirkan ustadznya kesinggung. Misal, Bib, Ustadz, tadi Kiai fulan sedekah 10 juta misalnya. Nah, itu takut kesinggung. Paham ya maksud bahasanya kesinggung gitu. Jadi ntar ngerasa gitu dia, oh iya gua nggak sedekah 10 juta, dia tahu-tahu ngomong kayak gini, maksudnya apa nih? Nah, walaupun kita secara pribadi husnuzon guru nggak bakal kayak gitu, nggak bakal punya hati jelek. Cuman ini mah adab kita aja gitu. Adab kita jangan memuji ulama yang lain di hadapan guru kita. Atau memuji guru kita di hadapan guru yang lain gitu. Karena dikhawatirkan kesinggung. Misal kita ngaji sama Habib Uyo misalnya, atau sama Habib Fulan, Habib Ahmad. Ini kan pada ngaji juga. Kita lagi makan bareng, lagi ngopi, kita omongin Habib Abuya Nagib misalnya, atau Habib siapa, kita omongin di hadapan dia gitu, kita puji di hadapan beliau. Jangan, adabnya kenapa? Karena dikhawatirkan kesinggung. Bisa dimengerti ya?
begitu. Wa minha, dan diantaranya juga an la yasuddahul hayau anisu ali amma la ya'rifu. Ya, hendaknya dia nggak boleh malu untuk bertanya dari sesuatu yang dia nggak tahu. Kalau ada yang nggak tahu, ya bertanya, gitu. Cuman bertanyanya sekiranya kita melihat sikon dari si guru. Misal kalau dari wajahnya, wah kayaknya lagi sumpek nih. Nah, momennya kita harus pas juga nanya sama guru. Misalnya kita pengen nanya nih, wah kayaknya guru gua lagi ada masalah nih, kayaknya lagi suntuk banget nih, gitu. Takutnya nanti pikiran dia. Nah, ntar aja lah kalau lagi momennya enak, gitu. Kalau lagi senang, nah kan kayaknya lagi senang nih. Masya Allah, mau sehat mau Aneh kalau nanya sama Bib, lagi ambil pukul aja. Iya, nggak apa-apa. Nah kalau lagi kayak gini momennya lagi enak, kita momennya lagi enak, lagi senang. Polisi aja pukul kita, pukul guru masa lawan. Gitu. Jadi kita nggak boleh bertanya ya, nggak boleh malu untuk bertanya dari sesuatu yang dia nggak tahu. Nah makanya kan, bagaimana Bib kalau kita nanyanya lewat WA? Nah, Assalamualaikum Bib, Waalaikumsalam Ustaz. Ini hukumnya begini-begini, gimana Bib? Nah, sebetulnya kalau kita mau ngebaca dari adab ya, kan kita salah satu adab bertanya, kita melihat kondisi si guru. Bagaimana nih dia? Lagi ada masalah apa enggak nih? Lagi sumpek apa enggak nih? Lagi senang? Oh dari tadi sih ketawa aja, nanya dah. Gitu. Dari tadi senyum aja, nanya. Momennya lagi enak nih. Atau lagi sumpek? Jangan. Nah itu dalam segi adab. Nah kalau lagi di WA, kita kan nggak tahu rawat wajah si guru kayak gimana. Kita tanya, takutnya jadi beban. Nah, jangan kayak begitu. Jadi yang paling bagus nanya itu bermuwajahah, berhadapan langsung kayak begini nih kita nih. Nah, langsung berhadapan. Kalau dalam segi adab. Kalau mau dipotong lagi. Gimana tuh? Kan saya mau nanya, ibunya dulu. Assalamualaikum Habib, Husain. Habib, nanti kira-kira habis maghrib ada di rumah nggak? Gitu. Kan perlunya nggak usah kasih tahu dulu. Nah itu nggak apa-apa. Begitu. Jadi bukan soal WA-nya, bukan soal medianya, tapi soal bagaimana kita memahami momen kondisi gitu. Wa amma adabuhu ma'a ikhwanihi. Nah, ini adab terhadap temannya. Faminha diantaranya ihtiramuhum, menghormati mereka. Wa tarkuh tikarin wahidin minhum, dan hendaknya dia nggak boleh menghina, merendahkan salah satu di antara mereka. Lu blow on banget lu jadi orang. Lu begini doang masa nggak bisa? Jangan direndahin. Tuh ada teman kita cerdas dia, semenjak sering menghina temannya jadi belet, kualat. Nah, jadi tujuannya mah ke situ supaya kita di dalam menuntut ilmu ya, khair, nafi', manfaat ilmunya. Kan kalau dia cerdas, dia ngehina temennya, sampai saatnya malah dia yang belet, kan dia juga yang susah gitu. Dia ngomong langsung ke aneh tuh, aneh tadi pinter Bib, gini aneh kok jadi belet banget ya gara-gara sering ngatain dia kali ya, begitu. Nah, nggak boleh kita menghina. Wa tarkul istila'i alaihim, dan nggak boleh kita angkat dada, isti'la alaihim, sombong gitu. Mentang-mentang kita datangnya pakai mobil, mentang-mentang kita datangnya pakai ini kan berbanda gitu. Kita sombong di antara yang lain gitu sama teman-teman kita. Jangan. Kadang-kadang orang di majelis-majelis ya, temannya misalnya naik ojek ya, dianya naik mobil misalnya, ya kita dalam hati ada rasa bangga. Nah jangan busung dada. Atau dalam segi ilmu kita, otak kita cerdas nih gitu, kita merasa wah kita lebih unggul dari dia. Jangan. Lagi-lagi sih sebetulnya tawadu ya, rendah hati semuanya. Rendah hati itu luar biasa loh, rendah hati ya. Nggak boleh kita angkat dada, sombong. Wa minha, dan diantaranya juga an la yaskhara bi bati'il fahmi minhum, hendaknya jangan dia mengejek temannya itu karena dia belet tuh, karena dia susah paham. Jangan kita ejek.
bego banget, masa begini doang nggak ngerti. Nah, jangan begitu. Intinya ya sombong terhadap sesuatu, ya intinya jangan. Apalagi temennya jelek ya Bib. Di sini ganteng semua ini. Lagi Arya kan? Paling tampan di Sumber Batu. Alhamdulillah. Salawat ya kalau pegang kayak gitu. Biar nanti sirnya dapat. Sirnya dapat. Ya. Jadi nggak ngaruh ya. Kita mau berbanda, mau kita punya banyak duit, mau kita datang pakai mobil, intinya rendah hati. Jadi nggak ngaruh itu semua. Walaupun kita datangnya misalkan jalan kaki, kita nggak punya banda, nggak punya banyak duit, otak kita nggak cerdas gitu. Tapi kitanya sombong, ya nggak boleh juga, nggak boleh. Jadi sebab nggak boleh, sombongnya itu yang nggak boleh. Nggak ngaruh mau dia banyak duit, mau dia cerdas, mau dia datang pakai mobil, pakai motor, jalan kaki, ya sombong nggak boleh, nggak ngaruh itu semua. Banda tuh nggak ngaruh. Intinya jangan sombong. Ini Adi kan mampir, sombong ada di sini semua. Tadi itu kan Adi mengatakan antara derajatnya orang tua sama guru itu lebih di atas. Tidak bertentangan ketika Nabi ditanyain itu apa bedanya amalan, apa derajat gitu ya. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Nabi Muhammad menjawab as-sholatul waqtiha. Iya. Di bawahnya itu birrul walidain. Berarti di nomor 2 daripada sholat. Antara apa derajat sama amal itu apa bedanya? Derajat sama amalan. Karena tadi kan derajat orang tua itu ada derajat guru, antara orang tua di atas. Orang tua di bawah guru. Tapi sebelah sisi tadi Nabi Muhammad semenunjukkan Nabi itu guru mengatakan, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Nabi Muhammad itu menjawab as-sholat di waqtiha birrul walidain. Berarti nomor 2 daripada sholat. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad itu kan pertanyaannya tadi, jadi mungkin begini yang dimaksud Bang Jawa ya. Sholat tepat pada waktunya di nomor pertama, di nomor 2 birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan di dalam ilmu, guru di atas orang tua. Nah, sedangkan di dalam hadisnya nih, Nabi menunjukkan bahwasanya orang tua itu agung derajatnya, sama-sama agung. Jadi kita melihat Nabi Muhammad itu kalau lagi bersabda selalu menyesuaikan orang. Nabi kalau bersabda nih selalu menyesuaikan orangnya. Orang yang di hadapannya itu siapa? Contoh. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk Islam, dia menjalankan syariatnya, dia masuk surga. Yang di dalam surganya itu terdapat 70 bidadari. Terus di dalamnya itu banyak kenikmatan, kemewahan. Hadis seperti itu Nabi sampaikan di hadapan orang Baduy. Orang Baduy itu orang Arab yang nggak berpendidikan. Tapi kalau ketika Nabi di hadapan para sahabatnya, Nabi pasti menyampaikan bahwasanya nikmat yang paling agung itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu ya, tepat pada waktunya, itu adalah sebaik-baiknya amalan. Nabi bersabda seperti itu di hadapan seorang sahabat yang dia buta. Jadi Nabi kasih hadis seperti itu. Karena kalau misalkan dikasih hadis tentang jihad, kan matanya buta, gimana mau jihad? Begitu. Atau misalnya barang siapa seafdol-afdolnya perbuatan adalah sedekah misalnya. Ada hadis seperti itu. Tapi lihat Nabi ketika ngomong di hadapan siapa? Tentang bab sedekah, di hadapan Sayyidina Utsman, di hadapan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang orang-orang kaya, orang-orang tajir. Makanya Nabi bilang seafdol-afdolnya amalan adalah sedekah, ya karena dia banyak duit. Coba kalau misalkan dikasih hadis ini sama orang yang bapet misalnya, aduh apa yang mau gue sedekahin? Kan begitu. Kalau mau orang yang bapet. Jadi Nabi ketika bersabda itu menyesuaikan kondisi. Atau misalnya seafdol-afdolnya perbuatan adalah jihad misalnya.
Siapa Nabi hadapannya? Di hadapan siapa Nabi ketika bersabda seperti itu? Di hadapan Sayyidina Khalid bin Walid, di hadapan Sayyidina Ali, di hadapan Sayyidina Umar. Jadi Nabi itu betul-betul kalau bersabda itu tergantung siapa yang diajak bicara. Khatibun nas ala gadri ukulihim. Ajak bicara sekalian manusia seukuran akalnya dia. Akalnya dia nih, kondisinya dia apa, itu yang kita sampaikan. Ya, jadi berkenaan dengan tentang orang tua, ya keadaannya mungkin emang posisi dia orang tua yang dibutuhkan, atau memang dia ini apa namanya kayak siapa, Alqomah misalnya. Alqomah itu kan jihad sama Nabi, sedekah, ibadah, tapi begitu sakaratul maut nggak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena uminya pernah sakit hati sama dia. Begitu. Ya, jadi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, antara hadis yang tadi yang berkenaan tentang orang tua dengan ilmu yang sekarang kita pelajarin, itu masing-masing kita menyesuaikan aja gitu. Menyesuaikan. Jadi makanya tadi Anda bilang kan, orang tua memiliki derajat yang agung, guru juga memiliki derajat yang mulia. Di saat kita mendahulukan orang tua karena alasan urgen, dalilnya hadis yang tadi, gitu maksud saya. Begitu. Ketika kita mendahulukan guru karena urgen, ya dalilnya apa? Ini adab daripada guru. Kalau kita kan nanti kita takut salah. Kan satu itu dulu maamin biar kita menambahkan. Iya, boleh. Semua kan. Jadi tahu. Iya. Ketika ketika Nabi Muhammad khutbah itu melangkah 3 kali itu mengatakan amin. Ketika Nabi Muhammad ditanyain Rasulullah, laqad kana la kalimatan lam nasahlu min qablan. Kok enggak ada orang amin? Enggak ada orang doa kok amin? Nabi Muhammad salah satu menjawab itu, barang siapa yang ada malaikat Jibril di samping kanan saya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, barang siapa yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya, semoga jauh dari surga. Iya. Ini Nabi Muhammad begitu. Iya. Ya, jadi apa yang tadi saya sampaikan itu ada dasarnya, gitu. Ada dasarnya. Jadi makanya saya tadi berulang-ulang kali, guru memiliki derajat di atas orang tua juga memiliki derajat yang tinggi juga di hadapan anaknya. Jadi maksudnya kan kita supaya nggak bertabrakan itu, makanya kenapa saya pilih yang lebih urgent. Dan ketika kita ngomong, misalkan guru yang lebih urgent, sedangkan orang tua nyuruh kita juga dengan adab, ya supaya dia nggak kecewa gitu. Iya. Jadi supaya kita baik di hadapan guru, baik juga di hadapan orang tua. Begitu. Intinya satu sih, simpel, kesimpulannya lihat kondisi begitu. Lihat kondisi, ngelihat situasi, keadaan di antara keduanya. Dan ketika kita ngasih pemahaman, ya dengan adab, kasih tahu, ya, ngomong pelan-pelan dengan adab, dengan sopan santun, agar supaya ya bahasa kita nggak mengecewakan gitu, nggak tersinggung. Intinya adab. Ya, agung emang. Dan dosa terhadap, ini satu ulama bilang dosa terhadap kedua orang tua bisa dihapus lewat jalur taubat. Dosa terhadap orang tua bisa dihapus lewat jalur taubat. Kita istighfar, minta maaf sama orang tua, diampunin. Tapi kalau sama guru, la yamhuhu syai'unil battah. Itu ulama bilang tuh, kalau nggak salah Imam Ibrahim kalau nggak salah tuh ya, nggak bakal bisa diampunin. Ya, cuman ini jangan menjadi kita menyerah gitu. Jangan menjadikan kita menyerah. Sebab ampunan Allah kan maha luas. Jadi tujuan Imam Ibrahim ini mengatakan demikian agar supaya kita lebih berhati-hati begitu. Ana pernah Ana namanya kan pesantren umur 14 tahun ya. Umur 11 tahun Ana pesantren. Itu ada satu waktu kan, namanya kita dalam segi kedewasaan kan belum matang ya, masih ini banget lah, bocah gitu. Ada beberapa keadaan di mana saya sempat ada inilah sama anak punya guru gitu ya. Ana minta maaf di situ. Minta maaf, khair tuh sekali minta maaf, dimaafin.
Cuman seiring berjalannya waktu, semakin anak belajar, ya terus anak keinget ini makalah nih. Ini makalah. Waduh, kita kalau dosa sama guru bikin sakit hati nggak bakal diampuni, ini gimana ini? Udah tuh anak bilang lagi. Ada guru anak bin Syekh Abu Bakar Habib Nakib. Habib, afwan Mbak Habib. Fakir waktu itu kan pernah ada begini-begini Habib sama antum ya. Fakir ya minta maaf gitu. Dengan kerendahan hati lah bahasanya. Terus kata beliau, ya Habib, ya nggak apa-apa, khair insyaallah baik. Insyaallah. Tapi kan ada satu makalah kalau dosa sama guru kita nggak bisa diampunin, gimana Habib? Insyaallah bisa, bisa. Gitu. Artinya apa? Dari jawaban beliau. Jadi makalah yang tadi dibilang supaya kita lebih berhati-hati gitu, lebih berhati-hati. Dosa terhadap kedua orang tua bisa diampuni kecuali dosa sama guru. Cuman kalau saya dapat penjelasannya lagi, kenapa bisa kayak begitu? Karena kalau kita minta maaf sama orang tua diampunin karena darah daging. Nggak mungkin kalau nggak ngebukain pintu maaf orang tua. Tapi kalau sama guru nggak ada hubungan darah. Begitu. Jangankan guru sama murid, murid sama guru. Sama teman aja kadang-kadang kita kalau udah slack, ya udah kita nggak bisa lupa. Mungkin kita bisa maafin, itu sama teman. Bagaimana halnya sama guru. Tapi jangan dibuat pikiran, karena kan namanya kita ya guru juga manusia. Guru juga manusia, murid juga manusia. Sama-sama manusia. Punya salah juga gitu. Jadi artinya jangan dijadikan kepikiran gitu. Waduh, ini nggak bisa diampunin, wah gimana? Oh, udah bunuh diri aja lah. Jangan. Setiap dosa diampunin sama Allah Ta'ala. Tujuannya untuk ngasih warning aja gitu. Supaya jangan terlalu mengentengin. Bisa dimengerti ya? Nah, ini tanggung dikit lagi. Wa an la yafroha idza wabbakhal ustadzu ba'dal qasirin, dan gak boleh dia seneng nih adab terhadap saudara, terhadap temannya tuh, terhadap teman sepengajian. Gak boleh dia seneng ya apabila gurunya ini menegur sebagian yang lain gitu. Tegur misalnya dinasehatin, ya kita ketawain gitu. Jangan. Ya di saat lagi ditegur ya atau lagi diceramahin misalnya, ya, jangan kita senyum-senyum cengengesan, tau gak? Nah, rasain lu. Nah, itu. La tafra bisak tati gairik. Jangan kita senang dengan jatuhnya orang lain. Itu. Ya, senang ketawa itu kan tergantung kondisi. Kalau kondisinya kita ngelihat teman lagi diomelin berarti apa? Ngeledek. Ya, tapi kalau misalkan senyum di saat teman kita misalnya dapat kehormatan, berarti kita menunjukkan bahagia. Begitu. Senyum-senyum cengengesan namanya tuh, ngeledek. Jangan. Idza wabbakal ustadzu ba'dal qasirin, ya, enggak boleh juga tuh kita senang apabila teman kita lagi ditegur sama guru. Fa inna dzalika asbabul bughdhi wal adawah, karena ya senyum-senyum cengengesan tadi ya sebab permusuhan dan kebencian. Nah, jadi kesel, jadi gedek. Ya, jadi begitulah adab terhadap saudara, adab terhadap teman, ya, satu naungan, satu guru, satu bendera. Ya, tadi ya adab ada 3 ya, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap guru, adab terhadap teman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita masuk ke dalam pembahasan hak-hak kedua orang tua. Nah, ini pas bisa nih ya, habis adab kita terhadap guru tadi dijelasin, orang tua juga punya hak gitu. Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Tadi biar nggak kaku gitu loh. Nanti antara guru sama murid biar nggak kaku. Kadang-kadang kan terlalu kaku. Iya. Ini aja Mas, kalau saya nanya yang terakhir udah kelar ngaji gitu, kayak saya mah nggak ada pertanyaan soalnya. Ya kan? Nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan. Iya nggak apa-apa. Jadi begini nih, betulnya ya. Jangan motong-motong Mas, saya begitu. Usul doang saya Mas. Jadi guru dan jadi sebetulnya antara guru dan murid juga ya, kalau ada sekat nggak enak juga itu. Jadi kita kaku. Nah intinya mah ya
seperti biasa, cuman dalam batas-batas saja, dalam batasan gitu. Artinya nggak terlalu kaku, nggak terlalu kebablas gitu. Ya kadang kan kita namanya aneh juga di pondok kadang suka sama guru aneh ngerokok bareng, ngopi gitu. Biasa kita guru nanya kita jawab, guru ini bercanda ya kita ketawa bareng. Apakah itu songong? Ya enggak, karena kenapa? Karena kita dalam batasan gitu. Ya maksud tadi gini tuh. Nah, lagi nggak terlalu serius kita masukkan itu. Kecuali mami Habib lagi serius kan. Jadi sehingga kalau momennya lagi serius, mulai kan gitu deh. Kalau Habib tadi kan kadang-kadang momennya nggak lagi serius. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu, cuman iya nggak apa-apa, khair insyaallah. Iya, tanya nggak apa-apa. Jadi ya intinya dari hak-hak seorang pelajar terhadap gurunya ya, untuk kita supaya nggak terlalu melampaui gitu dalam batasan-batasan. Ya intinya kayak biasa aja, tetap kita dalam adab, dalam akhlak. Ya, yang kalau pengalaman anak pribadi kayak tadi tuh ya dijelasin hak seorang pelajar terhadap gurunya gitu kan ya. Kita tetap ngobrol biasanya sama guru aneh juga sama ngobrol biasa, kita ngopi, kita ngobrol, kadang kita ketawa bareng kan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman kita biar tahu batasan gitu. Oh, gue ini murid, jangan samain ngobrolnya kita sama temen gitu. Begitu. Jadi justru kalau kita terlalu kaku juga si gurunya juga canggung. Begitu. Jadi canggung. Makanya jadi bawaan kita gembira. Iya. Itu lebih masuk karena kita termasuk saya Rosid orang yang paling bodoh gitu. Iya. Jadi sehingga kalau banyak indah di situ iya, kita nggak lebih apa-apa. masuk gitu tuh. Iya, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Jadi ya justru dengan adanya pertanyaan seperti ini ya bagus, nggak apa-apa. Jadi biar bisa yang lainnya dan mungkin Anda juga bisa mengambil manfaat. Malah guru itu di saat ngajar itu dibilang tuh 70% lebih ngambil manfaat. Kalau murid 30% doang. Kalau guru 70% dia ngambil manfaat. Kenapa bisa begitu? Karena dengan dia mengajar, dia bisa keinget lagi tuh hafalan-hafalan dia yang lama ya. Terus dia bisa juga sekalian mutolaah gitu. Oke, kalau murid 30% kenapa? Karena dia dengar, dapat, selesai gitu. Jadi manfaat juga, manfaat. Kita saling bertanya itu manfaat semuanya. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ya, saling mengingatkan ya, saling bertanya karena itu semua dapat memberikan manfaat. Wallahu alam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang hak-hak kedua orang tua. Insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagali jalika wal azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidil mursalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian, ada satu amalan dari anak dapat di dalam kitab tentang kekhususan Asmaul Husna. Itu supaya iman, kan di akhir zaman kan ngeri nih ya, banyak hal-hal yang berkenaan tentang akidah yang menggoyahkan iman kita tuh banyak sekarang di akhir zaman. Nah, untuk melindunginya itu baca setiap habis sholat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini dalam Al-Quran ada itu.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca setiap habis sholat 5 waktu sekali. Nah, baca sekali aja. Itu insyaallah akidah kita, iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.